Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Ongko Purwoko dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai coronavirus. Sebelum masuk ke coronavirus, mari kita sama-sama belajar dan mengingat apa itu virus. Nah, virus itu adalah parasit berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Nah, virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel-sel makhluk hidup karena virus ini tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Nah, kemudian ciri-ciri virus yang pertama yaitu berukuran mikroskopis dan virus itu sejati atau parasit obligat. Yang ketiga, virus berbentuk oval, bulat, batang menyerupai huruf T dan kumparan. Yang keempat yaitu kapsid tersusun dari protein yang berisi DNA saja atau RNA. Kapsid yang berada di dalam virus itu ya. Terus virus juga dapat dikristalkan serta aktivitas virus harus di sel makhluk hidup. Setelah itu, mari kita masuk ke struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus yaitu yang pertama ada kepala, isi, ekor, dan kapsid. Kepala sendiri itu berisikan DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Dan yang kedua isi. Isi tubuh virus atau biasa disebut virion adalah bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat, DNA atau RNA. Nah, tipe asam nukleat yang dimiliki virus akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Dan setelah itu ekor. Ekor merupakan bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan diri pada sel inang. Kemudian ada kapsid. Nah, kapsid ini sendiri adalah lapisan berupa rangkaian kompos kapsomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Nah, kemudian masuk ke berdasarkan tempat hidup virus. Yang pertama yaitu virus bakteri atau bakteriofag. Bakteriofag merupakan virus yang dapat menggandakan dirinya dengan menyerbu bakteri. Kemudian ada virus tumbuhan. Nah, virus tumbuhan ini virus yang berparasit pada sel tumbuhan. Terus kemudian ada virus hewan. Virus hewan itu virus yang berparasit pada sel hewan. Contohnya adalah virus polimilitis, virus vaksina, dan virus influenza. Nah, kemudian ada tahap perkembangan virus, yaitu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, daur litik. Daur litik itu meliputi absorpsi, infeksi, sintesis, perakitan, dan lisis. Kemudian yang kedua yaitu lisogenik. Lisogenik terbagi jadi fase absorpsi, fase injeksi, fase penggabungan, fase pembelahan, fase sintesis, fase perakitan, dan fase litik. Nah, setelah kita mengenal virus atau belajar bersama-sama tentang virus dan mengingat virus, mari kita masuk ke coronavirus dan COVID-19 atau COVID-19. Nah, coronavirus itu sendiri yang sudah dijelaskan oleh WHO, yaitu coronavirus menjadi bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan ataupun manusia. Nah, manusia yang terjangkit virus tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran pernafasan mulai dari flu sampai yang lebih serius. Makanya coronavirus ini itu gejalanya mirip dengan virus yang ditimbulkan karena flu. Makanya kayak gejalanya itu sama seperti flu. Nah, dan COVID-19. Apa sih COVID-19 itu?
WHO mengumumkan COVID-19 menjadi nama resmi dari penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina. Nah, nama ini itu yang memberi nama COVID-19 itu di Dirjen WHO, yaitu Tedros Adhanom Ghebreyesus di Jenewa, Swiss pada tanggal 11 Februari 2020. Nah, sebenarnya COVID-19 itu adalah singkatan ya, yang artinya itu CO, yaitu corona. V-nya itu mengacu ke virus, dan D itu yaitu diseases, dan 19 itu merupakan tahun wabah penyakit pertama kali diidentifikasi pada 31 Desember 2019. Nah, Dirjen WHO juga menjelaskan nama tersebut dipilih untuk menghindari stigmatisasi sebagaimana panduan penamaan virus yang dikeluarkan WHO pada tahun 2015. Nama virus atau penyakit itu tidak akan merujuk pada letak geografis, hewan, individu, atau sekelompok orang. Nah, setelah kita mengenal apa itu virus serta ciri-cirinya, cara perkembangbiakannya gimana, terus kita juga tahu perbedaan virus corona dan COVID-19. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana sih pencegahan kita itu terhindar dari coronavirus atau COVID-19. Nah, yang pertama yaitu dengan rutin berolahraga. Dengan kita rutin berolahraga, imun di tubuh kita itu akan semakin kuat. Jadi virus-virus atau penyakit-penyakit itu susah buat nyerang kita. Setelah itu, menggunakan masker saat berpergian atau keluar rumah. Kita menggunakan masker itu, maupun kita sakit ataupun kita sedang sehat, kita tetap menggunakan masker karena ini pencegahan awal untuk kita tidak terinfeksi oleh penyakit-penyakit yang jahat di luar sana maupun virus corona itu sendiri. Setelah itu, hati-hati kontak dengan hewan. Nah, virus ini juga bisa menyerang hewan, makanya kita hati-hati kontak dengan hewan yang punya hewan peliharaan di rumah seperti kucing, anjing, dan lain-lain. Nah, setelah itu jangan lupa setelah beraktivitas kita itu sampai rumah langsung cuci tangan dengan sabun. Agar apa? Agar kuman-kuman yang berada di telapak tangan kita atau di tangan kita ini bisa mati karena zat kimia dari sabun. Setelah itu jangan kontak fisik yang selama ini kita biasanya kayak salaman ataupun apa gitu itu, dan kita juga menghindari keramaian. Setelah itu yang paling penting yaitu meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena virus itu juga makhluk hidup, dan setiap makhluk hidup di dunia ini itu ya punya penciptanya. Gimana kita cara meminta keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita itu selalu diberi keselamatan, kesehatan dari penyakit-penyakit yang berbahaya ataupun dari si virus corona itu sendiri. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan. Terima kasih.